Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswa Universitas Maliko Saleh dari jurusan Agribisnis. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang manajemen resiko atas penanganan konflik. Tujuan manajemen risiko atas konflik yaitu tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko yang pertama itu adalah harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral. Tanggung jawab pribadi, kelembagaan, dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Lalu manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personel, dan operasional. Manajemen risiko dan sensitivitas konflik dapat saling memperkuat atau negatif positif dan perlu diperiksa silang secara holistik. Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Nah, berikutnya komponen manajemen risiko. Yang pertama itu ada analisis dan monitoring, yaitu analisis keamanan, penilaian dampak risiko. Konteks monitoring yaitu langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Pertemuan rutin dan aliran informasi. Lalu pencegahan dan manajemen. Ada 3 strategi untuk mengurangi resiko, diantaranya penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada materi mengenai proses manajemen risiko. Sebagaimana diuraikan di atas, program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu organisasi seringkali menghadapi masalah perbedaan persepsi dan penerimaan dari anggota organisasi yang memicu timbulnya konflik, dan dengan demikian secara tidak sengaja terjebak dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Efek negatif ini dapat mencakup resiko terhadap personil organisasi dan penerima manfaat dari organisasi, serta biaya yang dikeluarkan serta pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen resiko atas konflik adalah proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan memantau resiko yang berbeda serta antisipasi terhadap dampak yang pada tingkat yang berbeda.
menjadikannya lebih transparan dan dapat dikenali dan direfleksikan oleh manajemen dan pegawai. Identifikasi penyesuaian dan tindakan yang diperlukan atau strategis, personel, dan operasional untuk mengurangi resiko sampai tingkat yang dapat diterima melalui pengurangan ancaman dan kerentanan, membangun struktur implementasi yang tepat untuk organisasi, memastikan kelanjutan praktik organisasi yang aman yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang dibayangkan dalam jangka panjang. Keselamatan pegawai adalah prasyarat untuk semua organisasi. Karena itu, manajemen risiko memperhitungkan keterkaitan erat antara keselamatan pegawai, orientasi operasional, dan tingkat sensitivitas konflik atau seperti dampak negatif yang tidak diinginkan, cara organisasi dan pegawai memandang konflik dari dalam dan di luar permasalahan yang memicu konflik. Strategi manajemen risiko atas konflik yang mungkin terjadi pada organisasi ini dimaksudkan untuk memandu seluruh insan organisasi dalam mengenali, menganalisis, dan merespon secara sensitif konflik dalam organisasi. Sangat penting bahwa semua kegiatan organisasi direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat pemahaman sebaik mungkin tentang penyebab konflik, seperti kemungkinan dampak dari aktivitas organisasi dan dampak pada berbagai tingkatan yang berbeda. Manajemen risiko atas konflik yang terjadi pada organisasi harus dikaitkan dengan konteks organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang kemungkinan efek timbal balik organisasi dan konflik satu sama lain, serta penilaian strategis dan proses penyesuaian terhadap perubahan situasi menjadi sangat penting. Strategi manajemen risiko terutama didasarkan pada 3 pendekatan, yaitu yang pertama penerimaan, kedua perlindungan, ketiga pencegahan. Secara umum, berbagai alat dan komponen dari pendekatan ini digunakan dan digabungkan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif. Dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif, terdapat beberapa pertanyaan dasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu tren dan perubahan apa yang saat ini terjadi di lingkungan organisasi, dinamika konflik, perubahan regional, pelaku yang terkait, tema dan peristiwa. Apa konsekuensi dari peristiwa perubahan ini terhadap keselamatan staf dan pelaksanaan kegiatan atau portofolio organisasi? Apakah risiko terhadap personel dan portofolio organisasi masih dapat diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Strategi ini membantu untuk mengutamakan pendekatan manajemen risiko ke dalam semua kegiatan organisasi.
memberikan layanan tanpa membahayakan akan sangat berkontribusi kepada reputasi dan citra positif organisasi. Citra positif yang dirasakan secara luas dari suatu organisasi adalah titik awal yang penting untuk mendapatkan penerimaan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholders dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholders dan pihak-pihak yang berselisih yang seringkali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari organisasi yang berusaha untuk netral sehubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik, menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan atau mengurangi konflik. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kegiatan organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari atau dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Manajemen risiko atas konflik dalam organisasi adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjaga harmonisasi dalam organisasi. Namun, prinsip dan prosedur yang dibangun dalam proses manajemen risiko adalah harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh staf serta diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari, sehingga manajemen risiko menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama yang sama di seluruh organisasi. Sebagaimana diuraikan di atas, pengembangan strategi manajemen risiko yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersamaan dan diintegrasikan ke dalam siklus manajemen organisasi, seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan ini, organisasi akan lebih mampu merespons secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Selain itu, analisis konflik akan berkontribusi untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan risiko terhadap organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menciptakan landasan untuk pemantauan konteks risiko berkelanjutan dan penilaian dampak risiko. Pemeriksaan atas upaya pencegahan kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik dapat membantu manajemen dan staf untuk menyadari dan mengidentifikasi potensi risiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari konflik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Yang pertama itu ada prinsip dasar manajemen risiko. Terdiri dari manajemen risiko harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi. Pada setiap tingkatan organisasi,
tingkat organisasi, tingkat negara, markas, dan organisasi terkait. Tanggung jawab pribadi dan kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat. Semua tahapan proses manajemen resiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur resiko, memantau serta mengelola dan mengurangi resiko. Manajemen agar proaktif meningkatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang atau di tingkat strategis, personel, dan operasional. Hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah dengan cepat. Manajemen resiko dan sensitivitas atau kesadaran akan terjadinya konflik dapat saling memperkuat atau baik negatif dan positif, dan perlu diperiksa silang secara holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman, dan di pihak lain, sensitivitas konflik juga dapat memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap risiko karena penerimaan umum di antara para pemangku kepentingan. Selanjutnya, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis, sistem informasi dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik risiko. Selanjutnya, komponen manajemen risiko. Desain strategi manajemen risiko biasanya sangat spesifik untuk situasi atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen risiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan kondisi atau situasi bersifat spesifik, serta mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Komponen dasar manajemen risiko konflik dalam analisis dan monitoring terdiri dari analisis keamanan, penilaian dampak risiko, pemantauan konteks, pemantauan keamanan perubahan yang relevan dan tren, lalu pertemuan rutin aliran informasi, lalu pencegahan dan manajemennya, gambar dan penerimaan, perlindungan, pencegahan seperti daftar periksa, kebijakan keamanan, manual keamanan atau prosedur pengoperasian standar atau SOP, rencana keamanan, pelatihan atau manajemen risiko, keselamatan pribadi, keterampilan negosiasi, dan lain-lain. Kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik dan lain-lain, jasa penasehat, prinsip kerja, kode etik, dan lain-lain. Analisis dan monitoring. Analisis keamanan, manajemen risiko harus menjadi strategi yang bersifat proaktif, yang meminimalkan risiko terhadap staf, mitra, atau penerima manfaat yang dapat menjadi korban kekerasan psikologis atau fisik, serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi pada kondisi krisis terjadi risiko tinggi. Organisasi menjadi target langsung dari konflik karena alasan politik atau ekonomi, dan organisasi mungkin hubungan dengan konflik.
Analisis keamanan meneliti dan secara realistis menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan resiko dengan tepat. Tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan selama fase perencanaan program dan organisasi. Analisis keamanan persetujuan untuk menilai apakah ada kondisi kerangka kerja yang tepat sehingga kelayakan intervensi yang direncanakan dapat dijamin. Selama fase pelaksanaan, analisis terperinci harus dilakukan secara teratur pada tingkat program kerjaan atau kegiatan organisasi dan dalam konteks lingkungan langsung dari program kerja dan organisasi. Kerangka analisis keamanan itu dimulai dari tombaknya adalah ancaman, lalu kerentanan dan kapasitas. Risiko didefinisikan sebagai kombinasi ancaman, kerentanan dan kapasitas di mana ancaman apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerima manfaat, dan aset organisasi. Organisasi selain menghadapi ancaman dari eksternal, juga menghadapi ancaman dari internal organisasi, seperti perilaku staf yang tidak peka, yang dihukum oleh para pihak yang bertentangan. Selanjutnya kerentanan. Jika staf penerima manfaat, mitra dan aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi atau image organisasi, strategi, aktivitas dan lain sebagainya. Dan faktor individu atau seks, usia, tingkat pelatihan, jabatan dan lain sebagainya. Lalu kapasitas. Kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu diklasifikasikan sebagai risiko jika terkena atau rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf atau pegawai, mitra, penerima manfaat diklasifikasikan sebagai aset berisiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman, maka faktor risiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan misalnya melalui pelatihan staf tentang manajemen risiko, komunikasi, transformasi konflik, dan keselamatan pribadi. Lalu ada juga asesmen secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari organisasi. Lalu ada akses ke fasilitas dan informasi saluran komunikasi dan berbagai informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi dan stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola risiko secara tepat, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Lalu berikutnya ada
Berikutnya, penilaian dampak resiko. Kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi. Ini juga dapat mempengaruhi keputusan tentang tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak resiko membuat organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan pertanyaan berikut. Seberapa besar kemungkinan resiko tertentu akan berdampak pada seseorang atau sesuatu? Jika kemungkinan tinggi, seberapa serius dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa bahkan untuk resiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda cenderung memiliki tingkat resiko yang dapat diterima atau acceptable risk dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing, dan lain-lain. Dan faktor internal misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerimaan dan dampak untuk setiap resiko secara pribadi serta seluruh organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peringatan kepada manajemen ketika resiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Secara umum, resiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti atau tidak terlalu jelas bahwa kegiatan organisasi, staf, penerima manfaat atau mitra telah menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Staf dapat terus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan dan aset organisasi tidak dirugikan. Selanjutnya, secara umum, resiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman, intimidasi, atau kekerasan tertentu. Penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berlanjut tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Garis lengkung mewakili ambang untuk resiko yang berbeda. Ambang batas penerimaan atau akseptansi bervariasi tergantung pada probabilitas resiko dan dampaknya. Jika ancaman berada di bawah ambang resiko yang dapat diterima, diperlukan tindakan untuk meminimalkan paparan terhadap ancaman dan membangun kapasitas untuk mengelolanya. Konteks monitoring ancaman yang diantisipasi, kerentanan dan resiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh konflik dan analisis keamanan harus secara teratur dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan resiko dan respon manajemen yang sistematis terhadap resiko. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan resiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko yang secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar untuk pemantauan konteks, yaitu
Pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa ditrasir mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren, dan antisipasi risiko secara umum dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisikan berdasarkan hasil analisis konflik dan keamanan. Pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Koordinasi dan kerjasama antara stakeholder yang berbeda serta analisis dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang perspektif kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas pemantauan secara keseluruhan. Monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan organisasi atau program. Pemantauan konteks pada tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara terpisah atau sebagai bagian integral dari pemantauan dampak atau program, misalnya dengan menggunakan checklist. Pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasi. Adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasi harus diidentifikasi. Monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem. Lalu selanjutnya, pertemuan rutin dan aliran informasi. Dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian yang sesuai dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya harus dilakukan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu, juga harus dipastikan ketetapan waktu penyampaian informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan, serta stakeholder terkait. Oleh karena itu, personil manajemen yang bertanggung jawab harus ada, dapat dengan mudah diakses dan mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Selanjutnya itu ada pencegahan dan manajemen. Secara umum, ada 3 strategi untuk mengurangi resiko. Yang pertama itu ada penerimaan, yang kedua perlindungan, dan yang ketiga itu pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan atau mitigasi resiko, mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh personel organisasi dalam upaya menjaga keselamatan mereka secara lebih baik serta menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Dalam rangka mengembangkan strategi penyelesaian konflik, para pemimpin administrator dapat menggunakan berbagai macam cara. Hal ini bergantung pada jenis konflik, sumber konflik, dan sumber daya untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Apabila permasalahan konflik yang ada dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknik seperti konflik akan data atau informasi yang biasanya di antara pemimpin, penyedia, atau konflik yang terkait dengan distribusi pekerjaan yang tidak merata, para pemimpin administrator dapat secara langsung mengintervensi penyelesaian konflik melalui proses negosiasi. Jika para pemimpin administrator tidak dapat menyelesaikan konflik,
Maka, jalan yang ditempuh adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau arbitrator dalam penyelesaian konflik. Penanganan konflik adalah suatu proses yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk mengelola, mengurangi, atau menyelesaikan konflik yang timbul antara individu, kelompok, atau entitas yang berbeda kepentingan. Pentingnya penanganan konflik menjadi semakin mendesak di tengah kompleksitas di tengah kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di seluruh dunia. Salah satu aspek kunci dalam penanganan konflik adalah pemahaman mendalam tentang sifat, penyebab, dan dampak dari konflik itu sendiri. Penyebab konflik bisa bervariasi, mulai dari perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan, hingga ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, atau trauma sejarah. Dengan memahami akar penyebab konflik, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi konflik tersebut. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penanganan konflik, tergantung pada konteks dan karakteristik konflik yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan tersebut termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, serta intervensi dan penanganan kekerasan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan sering kali diperlukan kombinasi pendekatan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin dalam penanganan konflik tidak dapat diabaikan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga dan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan konflik yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya pencegahan konflik juga menjadi fokus utama dalam penanganan konflik. Pencegahan konflik bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik sebelum mencapai tingkat eskalasi yang tinggi, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi resiko timbulnya konflik. Pendekatan pencegahan ini meliputi pembangunan kapasitas masyarakat, promosi perdamaian dan rekonsiliasi, peningkatan akses terhadap keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks global, penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mendukung upaya penanganan konflik di berbagai belahan dunia. Kolaborasi internasional dalam bentuk bantuan pembangunan, diplomasi, dan intervensi kemanusiaan dapat memainkan peran krusial dalam meredakan konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penanganan konflik bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan komitmen yang penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan proaktif, kita dapat bergerak menuju pemecahan konflik yang lebih efektif dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan manusia. Proses penanganan konflik melibatkan serangkaian langkah strategis dan taktis yang dirancang untuk mengurangi ketegangan, menyelesaikan perselisihan, dan memfasilitasi rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu pendekatan utama dalam penanganan konflik adalah negosiasi, di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui dialog dan kompromi. Selain negosiasi, mediasi juga merupakan alat yang efektif dalam penanganan konflik. Dalam mediasi, mediator netral membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan, seringkali dengan menggunakan teknik komunikasi dan pemecahan masalah yang terlatih. Selain pendekatan damai,
seperti negosiasi dan mediasi, ada juga penanganan konflik yang lebih formal seperti arbitrase dan litigasi. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang independen dalam memutuskan perselisihan, sementara litigasi melibatkan proses pengadilan yang diatur oleh hukum. Pentingnya penanganan konflik dengan cara konstruktif dan beradab adalah untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan atau perang, serta untuk mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian yang berkelanjutan. Proses penanganan konflik juga merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Namun, meskipun ada banyak alat dan pendekatan yang tersedia untuk penanganan konflik, tidak semua konflik dapat diselesaikan sepenuhnya. Beberapa konflik mungkin memerlukan waktu yang lama dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak terlibat. Dengan demikian, penanganan konflik merupakan bidang yang luas dan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, dinamika sosial, hukum, dan politik. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.